Oke, kita kembali lagi. Saya lanjutkan. Terakhir saya sudah mendefinisikan proper time, ya. Oh ya, kalau kita kembali menengok ke space time space time length invariant atau panjang ruang waktu yang invarian, ya, kemarin kita definisikan ds kuadrat ini kan min. Ya, kemarin kita tulis sebagai dx0 kuadrat plus dx1 kuadrat plus dx2 kuadrat plus dx3 kuadrat. Atau secara eksplisit, ini adalah min c kuadrat dt kuadrat plus dx kuadrat plus dy kuadrat plus dz kuadrat. Ya. Nah, Anda akan menemukan beberapa variasi signature atau tanda dari ds kuadrat ini di literatur-literatur yang berbeda. Ya. Konvensi yang saya gunakan ini tandanya seperti ini, ya. Kalau Anda cek misalnya di buku Ryder atau di buku Sean Carroll atau di Ryder dan Sean Carroll atau rata-rata di buku-buku yang membahas tentang general relativity, itu signature-nya itu sama seperti ini. Ini signature-nya tandanya di sini adalah min plus plus plus. Ya. Kalau Anda atau eta mu-nya ini adalah diagonal, ya, bisa ditulis ini diagonal minus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Nah, ini signature-nya. Tanda di depan sukunya adalah min plus plus plus. Nah, kalau Anda misalnya cek di buku-buku yang terutama berkaitan dengan particle physics atau quantum field theory, ya, yang tidak membahas mengenai general relativity, maka umumnya yang digunakan adalah tandanya seperti ini. Jadi di switch aja tandanya. Nah, ini misalnya Anda bisa lihat di buku Hobson, ya, atau kalau nggak salah di Carmeli juga plus min min min. Ya. Ini signature-nya plus min min min. Ya. Nah, Anda tidak perlu bingung, ini sekedar variasi saja, ya. Ini variasi pendefinisian tensor metrik, ya. Jadi kalau di sini tensor metriknya itu adalah untuk yang ini diagonal plus 1 min 1 min 1 min 1, ya. Beda dengan yang ini. Ini cuma cara kita mendefinisikan tensor metrik saja. Tidak ada yang salah keduanya, ya kan? Ini kan kalau Anda ingat di kuliah kita pertama, ini kan cara kita menulis suatu besaran yang invarian, ya. Invarian itu kalau Anda jumlahkan dx kuadrat plus dy kuadrat plus dz kuadrat dengan minus c kuadrat dt kuadrat, Anda akan dapatkan bahwa kondisi invarian tercapai. Maksudnya adalah ds aksen kuadrat sama dengan ds kuadrat. Nah, hal yang sama juga tercapai kalau Anda lakukan penjumlahan c kuadrat t kuadrat dengan minus dx kuadrat, dengan minus dy kuadrat, dan minus dz kuadrat. Kondisi ini tetap tercapai. Ya. Jadi,
tidak masalah mana yang tanda yang akan Anda pilih, yang inikah atau yang inikah, kondisi ini selalu tercapai. Ya. Hanya saja umumnya buku-buku bertema general relativity itu umumnya mengambil signature yang min plus plus plus, meskipun tidak seluruhnya ya. Misalnya pada kasus di bukunya General Relativity and Introduction for Physicists by Hobson, itu digunakan plus min 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 ya. Atau di buku Carmeli kalau tidak salah ya, itu digunakan plus min min min. Ya itu cuman sekedar ini saja ya, variasi aja, dan Anda tidak perlu bingung, keduanya benar selama konsisten. Selama konsisten, ya mungkin nanti akan ada penyesuaian definisi-definisi selanjutnya ya. Kalau Anda memilih versi pertama, maka ada definisi-definisi besaran tertentu yang signature-nya berbeda dengan kalau Anda memilih versi kedua. Ya. Tapi yakinlah bahwa semua besaran-besaran fisik tidak terpengaruh oleh pemilihan tanda ini. Nanti Anda bisa buktikan sendiri. Anda bisa compare misalnya satu buku yang mengambil signature plus min 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 dan satu buku yang mengambil signature min plus plus plus. Penurunannya selama konsisten itu akan dapatkan hasil apalagi observable physics yang sama. Ya. Jadi ini cuma pemilihan saja. Nah, sekarang oke, saya akan menggunakan notasi yang min plus 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 ya, dalam general relativity ini. Nanti kalau Anda kuliah di teori medan kuantum ya, dan selanjutnya fisika partikel, maka Anda akan banyak terlibat dengan menggunakan plus min min min. Jadi ya biasakan diri Anda dengan kedua versi tersebut ya. Nah, kalau Anda ingat di 3 dimensi ya, besaran panjang yang invarian three length ya, saya namakan itu. Besaran panjang yang invarian secara Galilean di 3 dimensi itu kan kalau Anda ingat di awal kuliah saya namakan sebagai DL kuadrat. DL kuadrat adalah DX kuadrat plus DY kuadrat plus DZ kuadrat, ya kan? Dan kalau Anda lihat ini adalah positif definite. Artinya apa? Artinya nilainya positif. Sorry, positif semi definite. Nilainya positif atau paling kecil 0. Ya. Ya kenapa? Karena X, Y, dan Z ini masing-masing adalah besaran real, ya kan? Besaran real, maka kuadratnya pasti positif semuanya. Jadi DL kuadrat ini pasti positif atau minimal 0. 0 hanya terjadi ketika dx-nya 0, dy-nya 0, dz-nya 0, atau dengan kata lain tidak ada interval. Ya, jadi ini positif definite atau positif semi definite. Nah, kalau Anda lihat pada kasus 4 length atau 4 dimensional space time length, ini Anda punya kasus ds kuadrat. Nah, ds kuadrat Anda lihat lagi, baik yang atas maupun yang bawah, ya, baik yang atas maupun yang bawah, ini bisa bernilai positif, bisa bernilai 0, ya, tapi juga bisa bernilai negatif. Ini ada dua versi ya, satu versi 2. Baik versi 1 maupun versi 2, ini bisa bernilai positif, bisa bernilai 0, tapi juga bisa bernilai negatif. Nah, ini hal yang baru yang tidak dimiliki di kasus 3 dimensi ya. Jadi, dia bisa bernilai lebih besar daripada 0, sama dengan 0, lebih kecil daripada 0. Ya, gitu ya. Saya tulis lebih dekat aja. Gitu.
Nah, kondisi apa yang menyebabkan dia lebih besar daripada 0? Oke, di sini akan saya menggunakan tanda plus, min, min, min. Jadi, C kuadrat dt kuadratnya plus, dx kuadrat, dy kuadrat, dan dz kuadratnya minus. Dengan notasi tanda ini, dengan konvensi tanda yang ini, kondisi apa yang membuat ini ds kuadrat lebih besar daripada 0? Oke, yang paling mudah dulu ya. Dia akan sama dengan 0 ketika C kuadrat dt kuadrat ini sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat ditambah dz kuadrat. Ya kan? Dia akan bernilai lebih besar daripada 0 ketika C kuadrat dt kuadrat, ya ini akan lebih besar daripada, gitu ya, lebih besar daripada dx kuadrat ditambah dy kuadrat ditambah dz kuadrat. Ya kan? Dan dia akan lebih kecil daripada 0 ketika C kuadrat dt kuadrat ini lebih kecil daripada dx kuadrat ditambah dy kuadrat ditambah dz kuadrat. Oke? Oke ya. Oh iya, BTW, by the way, di buku-buku di hampir semua buku yang membahas mengenai quantum field theory atau fisika partikel, itu selalu men-set C-nya sama dengan 1. Ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat ada cuma dt kuadrat doang, nggak ada C kuadrat, ya nggak usah panik. Itu diambil perjanjian C-nya sama dengan 1. Nah, ini yang kita namakan sebagai natural unit. Ya. Natural unit, C-nya sama dengan 1. Atau C sama dengan H bar sama dengan 1. Ini di buku-buku yang biasanya tentang quantum field atau particle physics, nuclear physics juga. Ya. Kita namakan natural unit. Nah, di sini saya akan mencoba tetap mengkeep C-nya sepanjang yang saya mampu. Ya. Tapi mungkin pada satu titik saya akan set juga sama dengan 1 untuk memudahkan. Oke, nah kita lanjutkan. Sekarang kita ambil contoh yang pertama. Kita ambil kasus yang pertama. ds kuadrat lebih besar daripada 0. Ya. Ini artinya apa? Kalau kedua ruasnya saya bagi dengan dt kuadrat, maka saya dapat C kuadrat di ruas kiri, di ruas kanan adalah, Anda lihat dx kuadrat per dt kuadrat ini adalah Vx, ya, atau V1 kuadrat, ya. Saya namakan saja Vx kuadrat ditambah dy kuadrat per dt kuadrat adalah Vy kuadrat ditambah dz kuadrat per dt kuadrat adalah Vz kuadrat. Nah, ini kan adalah kuadrat dari vektor kecepatan, ya, vektor 3 dimensi kecepatan. Ya kan? Maka di sini ya kan, dengan mengambil V-nya itu positif, ya, di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa C ini lebih besar daripada vektor V. Nah, kondisi ini yang kita namakan sebagai time-like. Ya, time-like. Selanjutnya, saya ambil kondisi ketiga dulu. Kalau ds kuadrat lebih kecil daripada 0, artinya apa? Ya berarti C kuadrat ini lebih kecil daripada, ya langsung aja ya, ini daripada besar vektor 3 dimensi V. Ya.
atau C lebih kecil daripada V. Kondisi ini yang kita namakan sebagai, kenapa dinamakan time-like? Karena Anda lihat bahwa suku dt kuadrat, ya, suku d yang mengandung time, temporal, lebih besar daripada suku yang mengandung space, ruang. Jadi dinamakan time-like. Nah, artinya di sini orang menamakannya sebagai space-like. Nah, yang terakhir adalah kondisi ketika ds kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti ini sama C kuadrat ini sama dengan V kuadrat, ya, atau C sama dengan V. Kondisi ini orang lazim menamakan light-like. Karena kecepatan partikelnya sama dengan kecepatan cahaya, atau orang namakan juga nol. Nol dalam arti karena ds kuadratnya sama dengan 0. Nah, kita bisa meninjau kasus ini dari misalnya kasus ya, kurang lebih seperti ini, ya. Sekarang untuk memudahkan visualisasi, ya, untuk memudahkan visualisasi, saya akan mengambil sumbu vertikal sebagai sumbu CT, sumbu waktu. Nah, saya akan mengambil salah satu sumbu ruang aja, misalnya saya ambil X saja, ya kan? Karena kalau lebih dari, kalau saya mengambil X, Y, dan Z, ini kebayangnya susah divisualisasikan. Hanya di 4 dimensi. Saya mengambil 2 dimensi saja, berarti 1 dimensi waktu, berarti satu lagi saya ambil, Anda boleh ambil yang X, Y, atau Z, sama saja. Saya ambil X saja, ya. Pada kasus seperti ini, ya, sekarang coba kita lihat kasus ds kuadrat sama dengan 0. Ya, artinya C sama dengan V. Oke. C sama dengan V. Ya, atau kalau dari sininya berarti di sini Anda lihat bahwa C kuadrat dt kuadrat sama dengan dx kuadrat, maka C dt sama dengan dx atau ct sama dengan x. Jadi kondisi 0 itu Anda bisa lihat dalam diagram ini sebagai garis yang diagonal. Ya. Dan kalau Anda lihat diagonalnya ini, ya ini mungkin tidak bersama, mohon dimaafkan, tapi anggaplah ini memotong di titik 0,0, ya. Nah, ini adalah garis
eh, C, maaf. Ini C sama dengan V, ya. Atau ini adalah lintasan, kalau C sama dengan V berarti ini adalah lintasan dalam bidang ini yang dilalui oleh cahaya. Ya. Oke. Ya. Ini adalah lintasan yang dilalui oleh cahaya. Nah, ya berarti di sini kondisi yang bertanda merah adalah kondisi di mana ds-nya sama dengan 0, ya. Baik yang ini maupun yang itu, ya. Nah, sekarang di mana posisi ds-nya lebih besar daripada 0 dan di mana posisi ds-nya lebih kecil daripada 0. Anda lihat ds lebih besar daripada 0 pada daerah ini, ya. Jadi garis biru ruang di dalam segitiga ini kondisi ds-nya lebih besar daripada 0, ya kan? Karena di sini kondisi di mana CT lebih besar daripada X. Sebaliknya, daerah di luar itu, saya gambar sini berarti ya. Ini adalah kondisi ds kurang dari 0. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah, ini Anda bisa bayangkan ini sebagai, ini kan kalau saya punya X, kalau saya punya Y, maka Anda bisa tarik garis yang tembus bidang, ya. Jadi visualisasi menjadi 3 dimensi, X, Y, dan CT. Nah, maka yang kita lihat sebagai segitiga ini menjadi semacam kerucut, ya kan? Kalau Anda visualisasikan, saya harus menggambar garis lagi. Karena seperti itu. Susah menggambarnya dengan ini. Ini deh. Oke, ini aja ya. Nah, maka ini menjadi semacam kerucut kalau Anda rotasikan, ya kan ada bidang XY. Ini menjadi semacam kerucut. Ya, ini saya begini. Ini kan menjadi semacam kerucut kan.
Kenapa kerucut? Karena kita masukkan sumbu XY ya. Sumbu XY. Jadi ini X-nya di sini, Y-nya menembus batas keluar gitu ya. Sedangkan sumbu vertikal tetap CT. Jadi ini yang kita namakan sebagai kerucut cahaya atau light cone. Ini dinamakan sebagai light cone. Kenapa light cone? Karena cone ini terbentuk dari light, dari lintasan cahaya. Nah, di mana posisi kita? Anda lihat garis merah ini yang diagonal, ini adalah lintasan yang hanya bisa ditempuh oleh cahaya. Kenapa? Karena lintasan ini punya kecepatannya cahaya. Jadi semua partikel yang bisa melintasi ini hanyalah partikel dengan kecepatan cahaya atau hanya cahaya. Ya. Karena tidak ada partikel yang tidak bermassa selain cahaya. Partikel yang lain yang bermassa pasti punya kecepatan lebih kecil daripada cahaya. Lalu di mana letak daerah yang bisa diakses oleh partikel yang bermassa atau partikel dengan kecepatan lebih kecil daripada cahaya? Mereka semua akan mengakses daerah di dalam cone ini, dalam kerucut ini. Jadi misalnya saya punya, ini arahnya seperti ini. Apa yang garis biru ini? Garis biru ini adalah apa yang kita namakan sebagai word line atau particle word line. Atau bisa saya tulis seperti ini ya. Word line of particle. Jadi garis biru ini adalah word line of a particle. Maksudnya apa? Maksudnya dia ada lintasan lini massa ya, lini massa dari suatu partikel. Setiap partikel ya memiliki light cone-nya masing-masing dan lini massanya dia pasti berada di dalam light cone itu. Jadi ini adalah evolusi partikel terhadap waktu ya. Kalau partikel itu hanya diam saja, tidak bergerak, ya maka evolusinya akan seperti garis vertikal. Dia akan tetap menuju waktu lebih makin besar, tapi X-nya tidak berubah. Ada partikel yang dia bergerak, ya maka lintasannya akan makin mendekati dinding light cone. Semakin cepat geraknya, maka dia akan makin asimtot atau mendekati dinding light cone. Tapi partikel tidak akan pernah bisa keluar dari dinding light cone. Jadi daerah di luar sini, daerah di sini adalah daerah yang inaccessible, ya. Inaccessible region. Ya. Kenapa? Karena daerah di sini adalah daerah di mana V-nya lebih besar daripada C. Artinya untuk bisa keluar dari light cone ini, untuk mengakses daerah yang berwarna purple ini, yang berwarna ungu ini, maka partikel Anda butuh kecepatan lebih besar daripada kecepatan cahaya. Yang mana impossible, tidak mungkin ya. Jadi semua partikel bermassa pasti akan menyusuri light cone-nya masing-masing atau gerak mereka atau lini massa mereka, orang menamakannya world line ya, garis dunia mereka hanya akan terkungkung di dalam light cone-nya masing-masing. Setiap partikel punya light cone-nya masing-masing ya. Dan bisa jadi light cone satu partikel itu apa istilahnya beririsan dengan light cone dari partikel lain ya. Tapi masing-masing partikel tidak akan pernah bisa keluar dari light cone-nya kecuali kalau dia punya kecepatan lebih besar daripada cahaya, dan itu tidak mungkin dalam perspektif relativitas khusus ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah inaccessible region. Sorry, inaccessible.
accessible. Ya, ini kita namakan sebagai light cone. Jadi light cone ini geraknya selalu dari bawah ke atas ya. Evolusinya itu dari bawah menuju atas. Jadi waktu itu pada arah sumbu vertikal. Setiap partikel itu baik dia diam maupun bergerak, maka dia akan selalu mengalami evolusi waktu, ya kan? Anda bisa diam maupun Anda bisa bergerak, tapi waktu akan tetap bergerak terhadap Anda. Tidak peduli Anda diam atau bergerak. Nah, bagi partikel yang statik, yang diam, maka word line-nya akan identik dengan sumbu vertikal ini. Ya. Bagi Anda yang bergerak sangat cepat, maka word line Anda kemungkinan akan mendekati dinding light cone. Dan bagi Anda yang bergeraknya ini ya garisnya VC, ini adalah garis V sama dengan minus C. Ya. Bagi Anda yang bergeraknya sangat cepat, ya Anda akan asimptotik terhadap dinding light cone, tapi Anda tidak pernah bisa keluar dari dinding light cone. Ya, ini adalah yang kita namakan sebagai light cone. Oke, ya sebaliknya pula saya bisa menggambarkan, misalnya saya akan menggunakan ini sebagai word line dari massive particle yang bermassa, ya. Maka ini word line-nya, ya. Ini adalah word line of massive particle. Jadi dia punya massa. Maka setiap titiknya Anda dapat definisikan light cone untuk setiap titiknya. Misalnya titik sini, ini light cone-nya, gitu ya. Di sini akan ada light cone-nya lagi, ya. Di sini akan ada light cone lagi. Dan seterusnya, ya. Jadi light cone-nya itu dapat Anda definisikan dan itu tidak akan pernah bisa keluar dari light cone tersebut untuk satu titik yang simultan. Sementara kalau saya punya, misalnya ini adalah foton, gitu ya. Ini adalah word line of a photon. Foton di sini dalam arti adalah partikel cahaya, ya, kecepatan cahaya. Maka word line-nya dapat selalu saya gambarkan, dia akan untuk setiap titiknya dia akan selalu menyinggung, word line-nya akan selalu pada dinding light cone-nya. Light cone-nya akan berada pada dindingnya. Ya, word line-nya pada dinding light cone, gitu ya. Tidak akan ada di dalam, karena kecepatan cahaya itu adalah C. Tidak pernah lebih kecil daripada C. Kita berbicara di medium yang sama, ya. Kalau di medium yang berbeda, ya tentunya kecepatan cahaya berbeda-beda. Ya, tapi di medium tertentu, medium yang sama, maka kecepatan cahaya akan sama. Ini adalah word line dari cahaya. Dan seterusnya, ya. Ini kita namakan word line.
Oke. Nah, ya di sini Anda juga bisa oke, ya, saya perlu menjelaskan bahwa definisi time-like, space-like, dan null ini, terutama time-like dan light dan space-like, ya, ini akan terbalik kalau kita mengambil versi atau konvensi yang plus min min min, ya. Jadi pada kasus plus min min min, ya, time like-nya itu ketika ds kuadratnya justru lebih kecil daripada 0. Dan space like-nya ketika ds kuadrat lebih besar daripada 0. Ya. Sorry, terbalik saya. Time like-nya itu ketika t kuadrat. Oh, wait. Tampaknya ada yang salah di sini. Nah, mohon maaf sekali, saya terbalik rupanya di sini. Oke, saya harus koreksi kuliah saya karena ada kesalahan tanda. Oh ya, oke, benar. Ini saya menggunakan plus min min min, ya. Saya menggunakan notasi plus min min min, ya. Ya, kalau pada plus min min min, ya, ini adalah light count pada plus min min min, ya. Nah, maksud saya adalah ketika saya menggunakan min plus plus plus, nah, tandanya akan berbeda. Misalnya kalau saya menggunakan sebentar, saya cek dulu. Ya, berarti kalau min plus plus plus, min plus 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 berarti ds kuadrat itu akan positif ketika space like, ya, akan negatif ketika time like, dan akan null tetap ketika light like. Ya, itu aja yang perlu diperhatikan. Jadi jangan bingung asal kita bisa paham dan berpegang pada aturan mainnya. Oke. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan, ini nggak bisa di sini, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti Anda bisa tanyakan ketika kita bertemu secara sinkronus, ya. Tolong dicatat pertanyaan Anda, dan kita bisa diskusikan hal tersebut. Kalau ada pertanyaan, malah justru saya senang kan, berarti Anda memperhatikan video kuliah saya. Dan juga tolong dicek, kalau misalnya bisa jadi saya punya penjelasan yang salah, ya, tolong dikoreksi, ya. Kita bisa diskusikan di ketika pertemuan. Apalagi yang perlu saya jelaskan di sini, ya. Oh ya, kembali ke tadi di awal kita mendefinisikan proper time, ya. Proper time. Proper time
Tunggu saya cek dulu tadi proper time. Mungkin saya mendefinisikan proper time yang tertukar ya. Oke, mungkin saya perlu mendefinisikan proper time. Ya, mungkin proper time di sini yang definisi mungkin di sini proper time-nya perlu saya koreksi ya definisinya ini saya. Karena saya menggunakan notasi yang berbeda, nanti takutnya membingungkan. Saya definisikan di bawah saja proper time-nya. Di sini. Jadi proper time, ya. Definisi sama, time measured by the moving object. Ya. Aduh, apa sih? Proper time, simbolnya juga sama, tau. Saya coba gunakan notasi yang oke. Mungkin notasi yang lebih tepat ini bisa saya temukan di rider. Jadi proper time itu didefinisikan sebagai berikut. Proper time ini simbolnya tau. Ya. Definisikan sebagai berikut. ds kuadrat ini sama dengan dari minus c kuadrat d tau kuadrat. Ya. Ini definisi dari proper time. Oke. Nah, kenapa kita mendefinisikan proper time? Ini kalau ya kita kan punya kita punya kerangka ya, kerangka diam dan kerangka yang bergerak, ya kan? Kalau saya berbicara mengenai partikel, ya dari sudut pandang dari pengamat, katakanlah partikel ini bergerak diamati oleh pengamat di kerangka K. Bagi pengamat di kerangka K, partikel ini bergerak. Tapi dari sudut pandang partikel itu sendiri atau dari partikel from the particles on rest frame, ya, partikel tersebut diam, ya kan? Dia tidak bergerak. Dia tidak memiliki kecepatan 3. Dia tidak memiliki three velocity, kecepatan 3 dimensi. Karena dia diam menurut dia, ya, diam secara spasial. Artinya dari rest frame, ya gitu ya, dari particles rest frame, from the point of view of particles rest frame, kerangka yang diam, kerangka di mana partikel ini berada, maka dx dia tidak mengalami perubahan x, y, dan z, sehingga dx, dy, dan dz-nya 0, atau kecepatannya juga 0. Vx, vy, vz-nya 0, ya kan? dy-nya 0, dz-nya 0. Kalau ini yang terjadi, maka ds kuadratnya ini hanyalah apa? Hanyalah minus c kuadrat dt kuadrat saja, ya kan? Dan dari sini kalau saya samakan dengan definisi proper time, maka kita lihat bahwa t-nya sama dengan tau, ya. Jadi proper time ini sebenarnya waktu yang diukur oleh pengamat di kerangka yang diam. Jadi kalau dia bergerak, jadi suatu objek bergerak, maka diukur oleh pengamat di objek tersebut. Makanya tadi definisinya measured by the moving object, ya. Oleh kerangka yang diam relatif terhadap gerak objek tersebut, atau dengan kerangka yang ikut
pengamat yang ikut bergerak terhadap objek tersebut. Ya. This is a time recorded on one's own clock oleh jam di kerangka itu sendiri. Ini waktu yang diukur oleh jam di kerangka itu sendiri ya. Ini definisi dari proper time. Nah, definisinya akan berbeda-beda kalau Anda menggunakan signature yang berbeda. Ini kalau saya signature-nya di sini, saya definisinya min plus 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 ya. Kalau plus min min min, maka nanti akan Anda tidak punya tanda minus ini ya. Nah, itu jadi jangan bingung. Mungkin Anda akan menemukan definisi proper time yang sedikit berbeda di beberapa buku yang lain. Nggak usah bingung, itu sama saja. Oke? Oke. Baik, saya stop dulu di sini kali ya.